Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bisa menikmati ibadah pagi hari ini di tempat yang mulia ini. Tentu yang kedua, kami juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini yang telah mengizinkan kami untuk melayani di tempat ini, seperti yang disaksikan oleh istri saya tadi, bahwa kami dengan Bapak Ibu Gembala sudah menjadi seakan-akan saudara dalam iman. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, untuk singkat waktu, mari kita akan baca firman Tuhan hari ini. Kita akan merenungkan di dalam Kisah Rasul 9 ayat 6. Kisah Rasul 9 ayat 6. Apabila sudah dapat, katakan amin. Kisah Rasul 9 ayat 6. Amin. Sudah Bapak Ibu, mari kita berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca setelah hitungan yang ketiga. Kisah Rasul 9 ayat 6. Kita baca hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikabarkan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat di Paracletos, keluarga yang menyertai kami, pagi hari ini renungan firman Tuhan kami beri judul Ruang Isolasi Tuhan. Bapak Ibu, saya sudah menggauli ilmu kesehatan hampir 50 tahun. Tentu kadang-kadang apa yang saya sampaikan di dalam penyampaian firman Tuhan tidak lepas dari profesi saya sebagai seorang dokter. Dan pagi hari ini juga berhubungan dengan masalah kesehatan, yaitu ruang isolasi. Tetapi ruang isolasinya adalah ruang isolasi rohani. Kalau Bapak Ibu ingat pada masa COVID, ruang isolasi itu suatu ruangan yang tertutup, yang mengerikan. Ya, pada masa COVID hanya hidup dan mati di tempat itu. Orang masuk juga harus pakai masker, harus pakai penutup. Itu yang disebut ruang isolasi. Dan kembali pada ayat ini Bapak Ibu, ayat 6, kita jelaskan bahwa ada banyak pertanyaan. Mengapa Tuhan membawa Saulus ke rumah Yudas? Mengapa Tuhan tidak langsung memulihkan Saulus di jalan menuju Damsyik, tetapi memerintahkannya pergi ke rumah Yudas yang nanti disebut sebagai rumah isolasi rohani? Apa makna Saulus dibutakan, berpuasa 3 hari dan berdoa di rumah itu? Seringkali kita bertanya, mengapa Tuhan tidak langsung menyelesaikan segala sesuatu pada waktu itu? Pada saat Saulus bersama rombongannya dari Yerusalem menuju ke Damsyik, ketika cahaya Tuhan yang begitu terang menghampiri dia sehingga jatuh tersungkur dari atas kudanya, di situ kan seharusnya Tuhan menyembuhkan dia, memulihkan dia, mencelitkan matanya kembali, memenuhi dia dengan Roh Kudus, mengutusnya menjadi rasul. Jemaat yang dikasihi Tuhan, namun Tuhan tidak melakukannya. Sebenarnya Tuhan berkata, bangunlah dan pergilah ke kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Bangunlah. Bapak Ibu ingat ketika ada seorang laki-laki yang sudah lumpuh hampir 38 tahun di kolam Bethesda. Tuhan pun juga tidak langsung menyembuhkan. Tapi Tuhan bertanya, maukah kau sembuh? Bangunlah dan angkat tilammu. Dan inilah konsep kerajaan surga di dalam proses pemulihan.
Konsep kerajaan surga, pemulihan disertai dengan ketaatan. Sama halnya ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim, Kejadian 11 ayat 31. Pemulihan diawali dengan ketaatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Saulus kemudian dibimbing ke Damsyik, tinggal di rumah seorang yang bernama Yudas, orang dari Tarsus, selama 3 hari. Mengapa? Karena Tuhan tidak hanya ingin mengubah arah pandangan hidup dari Saulus, tapi juga Tuhan ingin membentuk hati Saulus, identitas Saulus, dan ketergantungannya kepada Tuhan sebelum memulai pelayanannya. Rumah Yudas menjadi ruang pembentukan sebelum menjadi ladang pelayanan. Dan ruang inilah atau rumah inilah disebut sebagai ruang isolasi rohani. Ruang di mana merubah mindsetnya, pola pikir daripada Saulus menjadi pola pikir kerajaan surga. Dan ini ternyata Bapak Ibu berpengaruh di dalam setiap tulisan surat dari Paulus atau Saulus di dalam Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, mulia, adil, dan suci. Itu dari mana Bapak Ibu kalau tidak dari pola pikir kerajaan surga? Dan rumah Yudas ini Bapak Ibu adalah tempat kelahiran baru bagi Saulus. Rumah itu dimiliki oleh Yudas, bukan rumah imam besar, bukan rumah pejabat, bukan sinagog. Rumah sederhana menjadi tempat lahirnya seorang rasul. Di rumah inilah Bapak Ibu, Saulus buta, puasa, tidak makan, tidak minum 3 hari. Saulus berdoa, Ananias datang, maka Saulus dipulihkan. Ia dipenuhi Roh Kudus, ia dibaptis, ia makan kembali, ia mulai hidup baru sebagai alat pilihan Tuhan. Di mana? Di rumah ini Bapak Ibu. Dan pelajaran penting bagi kita, rumah yang sederhana ini adalah titik balik dari sejarah gereja. Tuhan sering memakai tempat yang biasa-biasa untuk melakukan hal yang luar biasa. Bethlehem hanya kota kecil, Nazaret kota yang tidak terkenal, tetapi Tuhan hadir di sana. Demikian juga jalan antara Yeriko Yerusalem, jalan antara Yerusalem Emmaus, disitulah Tuhan berbicara, disitulah Tuhan bekerja. Di tempat-tempat yang sederhana, tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang menurut manusia tidak memadai. Dan itu mengingatkan kita jangan meremehkan rumah Bapak Ibu. Banyak pekerjaan Tuhan itu dimulai dari rumah. Ada tempat berdoa, ya mohon maaf. Jadi jangan remehkan rumah Bapak Ibu, karena dari rumah itu yang sederhana, rumah kita, itu pekerjaan Tuhan mulai dari sana. Doa keluarga, pemuritan, persekutuan kecil, percakapan sederhana, dan perilaku kita yang melambangkan kasih Tuhan. Dari mana? Dari rumah Bapak Ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di rumah Yudas ini kesombongan Saulus diruntuhkan. Sebelum bertobat, Saulus datang ke Damsyik
sebagai seorang yang penuh kuasa, hatinya berkobar-kobar untuk menangkap orang-orang yang percaya di jalan Tuhan. Dia datang membawa surat resmi wewenang imam besar, tentara pengawal, dan nama besar sebagai orang Farisi. Semua orang takut kepadanya. Tetapi setelah bertemu dengan Yesus, orang yang datang untuk menangkap itu kini harus dituntun oleh orang. Di ayat 8 mengatakan, teman-temannya harus memegang tangannya dan menuntunnya masuk ke Damsyik. Dan ini adalah ironi yang luar biasa. Orang yang mampu melihat kebenaran justru buta. Orang yang merasa kuat kini harus dituntun. Bapak Ibu tahu, salah satu panca indera kita yang melambangkan kekuasaan manusia adalah mata. Jujur tanpa mata kita tidak bisa berkuasa, bekerja, melangkah. Dan Tuhan melakukan ini karena Tuhan tidak ingin memakai orang yang masih bergantung pada dirinya sendiri. Saulus perlu kehilangan kekuatannya supaya mengenal kekuatan Tuhan. Inilah pola kerajaan surga. Bapak Ibu ingat, Musa digembalakan Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Daud dikejar Saul sebelum menjadi raja. Dan Elia disembunyikan di sungai Kerit dan diberi makan oleh burung-burung gagak. Sebelum dipakai besar, mereka lebih dahulu dihancurkan kesombongannya agar menjadi alat pilihan Tuhan. Haleluya. Glory to Jesus. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita untuk kehilangan jabatan, kehilangan kekuatan, kehilangan uang, kehilangan kesehatan, dan kehilangan reputasi bahkan. Bukan karena Tuhan meninggalkan kita atau menghukum kita, melainkan supaya kita belajar bersandar kepada-Nya. Amin. Sekali lagi, bersandar, bergantung kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebutaan Saulus adalah lambang perubahan cara melihat. Mengapa Tuhan membuatnya buta? Ini bukan sekedar mukjizat, tapi mengandung makna rohani yang luar biasa. Selama ini Saulus merasa dirinya melihat, padahal secara rohani dia buta. Dia mengenal Taurat, tetapi tidak mengenal Mesias. Dia hafal kitab suci, tetapi tidak mengenal Kristus. Bapak Ibu, untuk mudahnya saya buat ilustrasi. Kalau HP kita ini mengalami kerusakan sistem atau sistem crash, tidak mungkin 1-2 aplikasi kita hapus. Tapi kita harus melakukan factory reset atau mengembalikannya ke setelan pabrik sehingga seluruh sistem itu dihapus, dibersihkan, perangkat dimatikan total, lalu dinyalakan kembali dengan sistem yang murni dan segar. Dan proses ini membutuhkan waktu dan pengosongan total. Ini yang disebut reset pabrik. Dan ini berlaku untuk Saulus. Adalah spiritual reset. Jadi Saulus di reset Bapak Ibu. Pola pikirnya. Kebutaan ini adalah cara Tuhan menghancurkan kesombongan ego Saulus. Tuhan membuat fisiknya tidak berdaya agar ia sadar bahwa tanpa Kristus seluruh kehebatannya di dunia ini adalah nol besar. Dan bagi kita, terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami masa-masa buta dalam hidup kita.
Masa-masa kita berada di ruang isolasi rohani, ketika kita tidak tahu melangkah kemana, bisnis buntu mungkin, atau masa depan yang nampak gelap. Mengapa? Supaya kita berhenti mengandalkan kekuatan, koneksi, atau kedagingan kita. Tuhan mematikan penglihatan kedagingan kita agar kita belajar dituntun tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu, Bapak Ibu. Kebutaan fisik Saulus adalah awal dari meleknya, celiknya mata iman dari Saulus. Dan apa yang terjadi di rumah Yudas, ruang isolasi rohani? 3 hari Saulus tidak makan dan minum. Di ayat 9, puasa total sebagai tanda hati yang hancur. Di Mazmur 51 ayat 19 saya bacakan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Wow, luar biasa ayat ini. Mengapa Saulus tidak makan dan minum selama 3 hari? Ini bukan berarti dia kehilangan nafsu makan karena dia syok. Bukan, Bapak Ibu. Selama 3 hari itu Saulus menyadari, meratapi dosanya. Betapa ngerinya perilaku dia dahulu ketika dia menyiksa orang-orang percaya, sampai menyetujui untuk membunuh Stefanus. Itu tidak hanya menganiaya orang-orang percaya, tetapi langsung menganiaya Sang Mesias. Puasa ini adalah tanda penyesalan yang dalam dan pengosongan diri dari segala nafsu dunia. Banyak orang Kristen modern saat ini ingin memulihkan hidup mereka, tetapi tidak mau melewati proses kehancuran hati di hadapan Tuhan. Kita ingin berkatnya, tetapi enggan meratapi dosa-dosa kita. 3 hari tanpa makan dan minum mengajar kita arti kedalaman bertobat. Jika kita rindu hidup diubah, kita harus rela membawa hati yang hancur ke altar Tuhan, melepaskan segala kepuasan duniawi, menangis di hadiratnya, mengakui segala kelemahan kita. Glory Jesus. Tentu ada pertanyaan, mengapa proses itu 3 hari? 3 hari adalah lampau dari proses kubur. 3 hari adalah masa transisi, masa kematian untuk menuju kehidupan yang baru. Yunus 3 hari dalam perut ikan, Yesus 3 hari dalam kubur, Abraham 3 hari menuju gunung Moria. Dan selama 3 hari di ruang isolasi rohani itu, yang pertama, Saulus mengalami kebutaan, masa perkabungan. Ada riset rohani yang dialami Saulus. Yang kedua, masa 3 hari Saulus berpuasa. Puasa menurut budaya Yahudi pada saat itu menunjukkan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dia sedang tidak mau makan, tetapi justru merendahkan diri. Yang ketiga, menunggu pimpinan Tuhan, tergantung Tuhan selama 3 hari. Selama ini Saulus selalu menentukan langkahnya sendiri, dan sekarang Saulus menunggu perintah Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, Saulus melakukan hubungan intim dengan Tuhan melalui berdoa selama 3 hari itu. Siapa yang tahu Saulus berdoa? Di rumah itu hanya ada Saulus, Bapak Ibu.
Tidak ada orang lain menurut firman Tuhan. Yang menyatakan Saulus berdoa itu Bapak Ibu Tuhan sendiri. Wow, luar biasa. Sebab lihatlah ia sedang berdoa di ayat 11, membangun intimasi di tengah kegelapan, membangun hubungan intim Saulus dengan Tuhannya. Tuhan menemukan Saulus sedang berdoa. Di ayat 11 itu, ia sekarang berdoa. Ini adalah kalimat yang luar biasa Bapak Ibu. Memang kita tahu Saulus itu orang Farisi yang setia sekali, dan pasti dia selalu rajin berdoa sepanjang hidupnya. Namun sekarang Tuhan berkata, ia sekarang berdoa. Mengapa? Karena baru sekarang doanya keluar dari hati yang hancur. Ada perbedaan Bapak Ibu antara berdoa sebagai agamawi dan berdoa sebagai perjumpaan atau hubungan intim dengan Tuhan. Dulu Saulus berdoa untuk memenuhi kewajibannya. Sekarang Saulus berdoa karena membutuhkan Tuhan, ketergantungan dengan Tuhan. Amen. Selama 3 hari di rumah Yudas, doanya berubah menjadi jeritan jiwa yang membutuhkan anugerah. Di dalam kegelapan itulah untuk pertama kalinya Saulus membangun dialog jujur dan intim dengan Yesus Kristus. Wow, luar biasa Bapak. Apa makna ini bagi kita? Apa yang kita lakukan ketika hidup kita dilanda badai atau masa gelap yang tidak nyaman? Apakah kita mengeluh, menyalahkan orang lain, atau lari ke hiburan duniawi? Tapi ingat, firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa tanda utama dari seorang anak Tuhan yang sedang diproses menuju kedewasaan rohani adalah dia memilih untuk berdoa. Di tengah kegelapan, doa adalah satu-satunya jembatan yang menghubungkan ketidakberdayaan kita dengan kuasa Tuhan. Jembatan, bridge of grace. Di dalam kamar doa yang sunyi itulah, di rumah Yudas, Tuhan menumpahkan urapan, visi dan karakter yang baru bagi Saulus. Demikian juga bagi kita. Jembatan itu adalah komunikasi, bridge of grace, hubungan intim dengan Tuhan. Sekalipun doa kita pendek, seperti doa dari seorang wanita dari Syro-Fenisia ketika anaknya kerana kesenangan setan, Lord help me. Tuhan Yesus tolong saya. Walaupun Tuhan Yesus mengatakan wanita ini hanya seekor anjing, tetapi anjing terus boniu, lambat dan penyembahan, yang hanya berhak menerima remah-remah roh. Tapi Tuhan Yesus mengatakan besar iman ini. Dan Bapak Ibu ingat, selama 3 hari sebelum Ananias datang, Saulus buta, sama sekali buta. Tetapi Tuhan memberikan visi melalui mata rohani kepada Saulus, sehingga Saulus tahu akan datang seorang masuk ke kamarnya, orang yang percaya. Dan tentu Saulus, walaupun orang yang jago berperang, tetapi pada saat itu buta, dia tentu khawatir. Kalau orang percaya datang, itu akan balas dendam mengenai dia. Tapi Tuhan tidak. Tuhan akan berikan penglihatan kepada Saulus bahwa ada seorang yang akan menolong dia yang bernama Ananias, murid Tuhan. Oh, luar biasa. Bayangkan
ruangan gelap itu Tuhan memberikan mata bahwa akan ada seorang datang yang bernama Ananias. Dan mengapa Tuhan menyuruh Saulus menunggu Ananias? Mengapa Yesus sendiri tidak langsung menyembuhkan Saulus di ruang isolasi itu? Kan mungkin Bapak Ibu, mungkin sekali. Mengapa Tuhan memanggil Ananias? Karena Tuhan ingin mengajar dua pihak, Saulus dan Ananias. Ini kisah yang luar biasa. Saulus belajar menerima pelayanan dari orang yang sebelumnya dianggap musuh. Orang Farisi yang sombong sekarang harus menerima doa dari seorang murid Tuhan yang sederhana itu. Sekalipun ia dikatakan alat pilihan Tuhan. Dan kepada Ananias, Tuhan mengajari kepada dia belajar mengampuni penganiaya, belajar menerima orang yang paling ditakuti. Gereja harus menerima orang yang telah diubahkan Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Inilah indahnya tubuh Kristus. Tidak ada yang berjalan sendiri. Kalau begitu, siapa yang lebih besar, Saulus atau Ananias? Dua-duanya sama Bapak Ibu. Ananias ini Bapak Ibu murid Tuhan dan murid setia. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Ketika Tuhan memanggil Ananias, Ananias langsung memanggil, ya Tuhan. Berarti antara Ananias dan Tuhan ada komunikasi intim, hubungan intim dengan Tuhan. Dan hubungan ini tidak terjadi Bapak Ibu kalau orang itu tidak setia. Haleluya. Amin. Haleluya. Ananias harus tinggal terus sekian waktu. Mungkin Ananias itulah salah satu orang yang dikejar oleh Saulus. Ananias lari dari Yerusalem pindah ke Damsyik. Demikian juga dengan orang-orang yang percaya. Di Damsyik adalah kota perdagangan yang besar di tepi Mesopotamia. Kota tua 4000 tahun yang lalu berdiri. Disitulah Damsyik. Begitulah Ananias setia jadi murid Tuhan. Sehingga Ananias inilah yang dipakai Tuhan untuk mengurapi dakwah Saul menjadi rasul yang luar biasa. Kembali pada judul khotbah pagi hari ini, isolasi rohani. Rumah Yodas ini menjadi sekolah Tuhan. Tuhan sering memakai masa gelap sebagai ruang pembentukan. Yusuf mengalami penjara, Musa mengalami padang gurun, Daud mengalami pelarian, Elia mengalami suka duka di sungai kering, Yesus mengalami padang gurun, dan Saulus mengalami 3 hari buta puasa, makan dan minum diberikan di rumah ini. Jadi rumah ini seakan-akan menjadi sebuah sekolah Bapak Ibu. Sekolah untuk Saulus belajar ketaatan, belajar rendah hati, belajar menunggu perintah Tuhan, belajar mendengar visi Tuhan, dan belajar menjalin hubungan intim dengan Tuhan melalui doa Saulus kepada Tuhan. Kadang kita bertanya, Tuhan, mengapa Kau tidak langsung menjawab? Karena Tuhan lebih tertarik membentuk kita daripada sekedar menyelesaikan masalah kita. Amin. Tuhan ingin memulihkan kita secara utuh, as a whole, pribadi yang utuh. Dan seringkali Bapak Ibu, Tuhan memakai masa jeda itu di dalam hidup kita. Masa ketika doa belum dijawab,
Masa pekerjaan belum jelas, masa pelayanan belum dimulai. Bukan berarti Tuhan diam. Dia sedang membentuk hati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhir dari renungan firman Tuhan pagi hari ini ada 5 kesimpulannya. Mengapa Tuhan membawa Saulus ke rumah Yudas? Ada 5 maksud Tuhan. Karena di sanalah Tuhan yang pertama meruntuhkan kesombongannya. Yang kedua, membuka mata rohaninya melalui kebutaan mata jasmani. Yang ketiga, membawanya kepada pertobatan yang mendalam, pertobatan yang sangat dalam melalui puasa doa selama 3 hari. Dan yang keempat, melahirkan kehidupan baru sebelum pelayanan dimulai. Dan yang kelima, yang terakhir, penting bagi kami, mengajarkan bahwa pelayanan selalu melibatkan persekutuan dengan sesama orang percaya, bukan perjalanan iman yang dijalani sendiri. Amen. Itulah Bapak Ibu saya dengan istri membangun ministry PTF Ministry. Bagaimana kami menghimpun orang-orang yang begitu setia, hamba-hamba Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan melalui ministry ini. Beri pelayanan-pelayanan bukan di gereja saja, di tempat-tempat yang kotor, jalanan, pasar, pantai, dengan segala suka duka Bapak Ibu. Inilah kami membangun ministry kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada yang merasa sedang berada di rumah Yudas dalam arti biasa, bukan tempat tujuan yang diinginkan, tetapi masa penantian yang membingungkan, yang serba tanda tanya, rencana tertunda, pelayanan belum berjalan, doa belum dijawab, atau arah hidup yang terasa tidak jelas. Melalui kisah Saulus ini, kita belajar bahwa masa di ruang isolasi rohani ini tidak selalu Tuhan sedang menghentikan pekerjaan yang bagi kita. Justru Bapak Ibu, justru sekali lagi katakan, adalah masa ketika Ia atau Tuhan sedang membentuk karakter kita, memperdalam pertobatan, dan mengajarkan ketergantungan kita kepada Tuhan sebelum membuka pintu yang baru. Wow, luar biasa. Bersyukur Bapak Ibu pagi hari ini kita mendengarkan firman yang indah, yang ajaib ini. Rumah Yudas mengingatkan kita bahwa Tuhan lebih dahulu membentuk seorang pelayan sebelum memperluas pelayanannya. Ia lebih mengutamakan siapa kita di hadapannya daripada apa yang kita lakukan baginya. Karena itu, ketika Tuhan membawa kita ke musim penantian di ruang isolasi yang gelap itu, ruang isolasi rohani itu, jangan hanya bertanya, kapan Tuhan saya keluar dari sini? Kapan Tuhan? Tetapi renungkan dan hayati apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam diri kita masing-masing selama kita berada di ruang isolasi rohani. Haleluya. 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 Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri, kita membuka sebuah lagu.